Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Lampunya nggak dihidupin dua-duanya? Sebelum kajian kita mulai ya, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya. Tutup aja jendelanya, Bapak nggak mau keganggu. Membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Dan juga itu semua bisa menjadi bekal di akhirat nanti bagi saudara-saudara kita yang telah bersolawat ya, menjadi catatan langit. Jadi kalau ada panggilan sudah siap, sudah punya bekal. Kalau ada panggilan belum punya bekalnya gimana? Oke, selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, atas semua apresiasinya dari viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih. Ya, semoga kalian selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Jadi jangan yang suka nyolong-nyolong video itu bikin kacau itu. Ya, kasihan yang nonton tuh, kasihan nggak ngerti apa-apa. Tapi kadang-kadang yang nonton juga goblok sih, nggak mau lihat ke sumber aslinya ya. Oke, bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong nggak karuan lalu diunggah ulang gitu. Berikutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya ya. Aku juga berdoa ya, semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sebagai saudara sesama muslim mendoakan kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang aku bilang, aku janjikan kemarin di unggahan duha kemarin itu ya, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang mutawafika. Nanti ada lagi tawafaitani ya. Jadi ini masih dalam seri Qur'ani ya, bagaimana sebetulnya Al-Quran itu menginformasikan tentang Kanjeng Nabi Isa. Sebuah hadis mengatakan belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sama baiknya, dan semoga kita dapat kebaikan itu. Oke, aku mulai ya. Tajuk kita ya tentang mutawafika dan tawafaitani ya. Nggak sulit tuliskannya. Mutawafika ini sering disalahpahami ya. Dan tawafaitani sebetulnya ini satu jadar, satu makna sebetulnya. Tinggal siapa yang berbicara ya. Tawafaitani tentunya ini nggak pas ya. Ini kan ditransfer dari huruf-huruf Arabian ke huruf-huruf Latin. Dan aku sudah bilang aku tidak pandai, tidak cakap dalam menulis dan membaca. Bukan tidak bisa sih, ya bisa, tapi just for myself ya. Kalau untuk disuguhkan ya lebih enaknya tidak cakap ya. Maka kalau ada yang salah-salah ya silahkan kalian benarkan ya.
Seharusnya ini memang lebih tepat pakai huruf-huruf Arabian ya. Jadi kita membahas ini mutawafika dan tawafaitani ya. Oke. Masih dalam seri-seri Kanjeng Nabi Isa ya. Turun nggak turun ini ternyata di videonya juga di YouTube itu banyak sekali perdebatan ya, dan ada yang bilang turun, ada yang nggak turun. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sama berdiri itu boleh, lihat kondisionalnya ya. Dan itu sudah dilakukan oleh sahabat Ali untuk merubah persepsi bahwa minum itu harus duduk. Tidak begitu. Dan sahabat Ali itu juga tentunya merujuk kepada Kanjeng Nabi, gitu ya. Tentunya kalau dalam kondisi yang lebih bisa duduk ya duduk, gitu. Tapi kalau tidak ya berdiri juga tidak apa-apa. Gitu. Ya, ini kondisinya tidak mungkin aku minum sama duduk. Pertama ya, kalian bisa buka surat 2 ya, surat 2 63 ya. Di sana ada kata akhoja, akhoza ya. Itu artinya mengambil. Nih, ya. Akhoja itu artinya mengambil. Buka Al-Qur'anmu ya. Maka kamu harus punya Al-Qur'an, punya Alkitab kalau mau ngaji di Omah Ngaji Ojo Gelo ya. Aku juga buka ini supaya kita sama-sama by data, jangan nggak by data. 63. Aku sengaja tulis angkanya supaya gampang ya. Surat 2 63. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya itu langsung ya. Wa is akhosna. Ya, ini dari gini. Ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, maksudnya darimu, dan kami angkat gunung Sinai itu di atasmu ya. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Di sini stressing pointnya aku akan menjelaskan kepada kalian semuanya. Akhoja itu mengambil. Ya, akhoja itu mengambil. Akhoja itu mengambil. Pahami dulu. Ya. Sudah? Sekarang ke surat 727. Di situ ada kata akhroja. Ini memang mirip-mirip ini. Akhroza. Itu artinya mengeluarkan. Mengeluarkan ya. Nih. Kamu buka Al-Qur'anmu surat Surat 7 Al-A'raf ya. Aku tulis gini supaya gampang aja nulisnya, supaya singkat, karena papan tulisnya juga terbatas ya. Nanti kalau ada rezeki kita beli yang lebar atau beli yang canggih, yang kertas itu ditulis dibalik, ditulis dibalik gitu ya. 727 ya, 727 ya. Wahai anak cucu Adam ya, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia
setan itu ya. Aku sudah jelaskan ya kenapa setan, kenapa iblis itu berpindah-pindah sebutannya. Padahal objeknya sama, karena setan dan iblis itu bukan personal tapi karakter ya. Telah mengeluarkan ya, mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Stressing point kita adalah akhroja. Akhroja, apa di situ diartikan mengeluarkan ya. Jadi akhroja itu mengeluarkan. Akhroja itu mengeluarkan. Ya. Sehingga kita tahu kalau akhoja itu mengambil. Kalau akhroja itu mengeluarkan. Ini otakmu masih bingung ini, mau ke sini kok muternya ke sini. Iya, supaya teguh nanti pemahamanmu. Ya. Supaya teguh. Oke. Kita lihat ya. Ada terjadi kesalahan terjemahan masih di surat 7 172. Surat 7 172. Ya. Buka kamu. Tadi 27, sekarang yang 172. 172. Ini apa ini? Monumental ini, sering dikutip sama khotib-khotib kalau Jumatan, sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai. Tapi nggak tahu, ngerti nggak mereka maksudnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan, nah kan ngomongnya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan, ketika Rob buka mim bani ya, itu akhoja wa is akhoja buka mim bani. Semangatnya seperti semangat 45 katanya orang-orang ya. Padahal salah itu. Tetapi karena goblok itu ya nggak ngerti salah. Udah ngomongnya kuat salah ya, sebetulnya bukan mengeluarkan ya. Lihat ini terjemahannya ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Rob itu ya mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini kalau aku tanya lokusnya di mana ini peristiwa ini? Itu otakmu bisa pusing aku tanya. Karena kamu ngajinya goblok. Maka ngaji sekarang jangan sampai goblok lagi. Coba ini lokusnya di mana ini? Lokus deliktinya di mana? Tempus deliktinya kapan? Kapan dan di mana? Kan banyak yang salah. Tapi kalau khotbah, salah kok gini-gini, goblok. Ya. Sekarang ini ada kata akhoja, ya. Akhoza, ya. Kacaunya ini diterjemahkan mengeluarkan. Kacau nggak ini? Coba, kacau nggak? Otakmu buka. Akhoja, ini kok bisa diterjemahkan mengeluarkan ini loh. Padahal sudah jelas, kalau mengeluarkan itu akhroza, akhroza. Ini satu surat loh ini. Cuman selisih berapa? Ini dari 27 ke 172. Selisihnya berapa? 105-an. Ya kamu hitung sendiri ya. Selisihnya berapa? Belum lintas
surat. Dalam satu surat saja sudah kacau terjemahnya. Maka sekali-kali aku bilang, kamu jangan memberikan harga mati terhadap terjemahan. Bisa mampus kamu nanti. Goblokmu itu nggak hilang. Ya, orang kan memahaminya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Kacau. Tapi kekacauan pemahaman itu tidak kita bicarakan di sini. Mungkin nanti akan kita kaji secara khusus. Lokus deliktinya itu di mana, tempus deliktinya itu kapan peristiwa ini, ya. Aku mau fokus saja kekacauan penerjemahan seharusnya itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu akhoja itu mengambil, Allah mengambil kesaksian, gitu loh, bukan mengeluarkan. Ini mengeluarkan, ini kacau. Sini mengeluarkan, ya. Seharusnya, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil, ya, mengambil kita, ya, ya. Itu apa? Mengambil dari kita apa? Kesaksiannya diambil. Jadi you nanti jangan ngeles lagi you. Gue sudah ambil kesaksian lu. Gitu loh kira-kira. Bukan mengeluarkan. Kalau mengeluarkan itu akhroja. Kalau mau mengeluarkan itu dia pakai akhroja, tapi Allah pakai akhoja. Konfirmasinya di surat 263. Akhoza itu mengambil. Udah ya, paham ya? Oke, aku minum dulu. Ini tempatnya sempit dan darurat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang kita menuju ke surat 3. Sebelum ketiga, kelima dulu ya. Kelima 177 ya. Ingat ya, mengambil ya. 5177. Di penghapus ini. Ya, ingat ya, aku mau stressing di sini. Ini tadi introduction doang nih, ya. Supaya kamu nggak dibodoh-bodohi. Kamu kok udah ngerti dibodoh-bodohi orang, kamu nggak mau. Paling tidak kamu ya daripada rame senyum aja padahal tahu dia salah. Kecuali dia siap diajak diskusi, tidak apa-apa. Dia bodoh-bodohi dongeng, kamu mau. Ya. Oke. Sekarang kita buka surat 355. Surat 355 aja. Sebentar. Oke, 355 ya. Biru. Surat 355. Masih basah dia. Ya. Ini tajuk kita ya. Oke, mudah-mudahan sudah kering ini. Surat 355. Ingat nih. Nanti kamu tahu Yesus itu atau Kanjeng Nabi Isa itu masih hidup apa sudah wafat. Ya. Surat 355.
Buka Al-Qur'anmu. Surat 3:55. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, bukan akan, nggak ada akan ya. Nanti fiilnya berubah lagi itu ya. Gini, aku lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai iskolalahu gitu ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu. Nanti rofa'ah kita bahas tersendiri ya, kita abaikan dulu ya. Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini ayat ini sering dinukil oleh teman-teman Kristen yang, ya kalau teman Kristen nggak tahu ya maklum namanya orang Kristen ya. Dia bilang, ini loh orang Kristen itu akan dimenangkan. Dia kira Kristen itu orang yang mengikuti Yesus. Karena kalimatnya begini, ya. Serta menyucikan dari orang-orang yang kafir, koma ya, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir. Nah, dikirain orang Kristen itu orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa. Pengikut Kanjeng Nabi Isa itu Nasrani, atau digelarnya Hawariyun, gitu loh. Tapi bagaimana mau pengikut orang Kanjeng Nabi Isa bilang Sema'o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, dia bilang Yahweh Tritunggal. Ya sudahlah, biarin aja, itu topik lain ya. Cuman aku geli saja karena memang ini sering dinukil. Ya, kata mereka Al-Qur'an itu bukan kitab suci, ya sudah nggak apa-apa. Tapi giliran ada yang mendukung, mereka ambil untuk mendukung argumentasi mereka. Nah, itu pengikutnya Isa ya, itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Memangnya lu pengikutnya Kanjeng Nabi Isa? Orang nama Isa aja lu bantah kok, lu bilang Isa bukan Yesus kok. Tapi ya sudahlah ya. Nah, di sini ada diksi mutawafika, itu dua kali itu ya, mutawafika ya. Aku mau ke mutawafikanya dulu, bentar ya. Mutawafika, mutawafika ya. Kenapa kok bisa menjadi mengambil? Aku mau tanya ini. Aduh, basah. Sebentar. Kenapa kok bisa nyelonong mengambil? Sebetulnya kalau diterjemahkan mengambil itu yang nggak salah amat sih. Seperti aku contohkan kemarin di duha kemarin ya. Kenapa dia baru terima telepon kok menangis gitu? Terus dijawab, iya karena dia dapat kabar Allah telah mengambil ibunya. Ya nggak apa-apa sih ya. Tapi kan itu jadi membuka peluang untuk menjadi perdebatan. Ya, mengapa kok mengambil? Mengapa kok diterjemahkan mengambil? Ya. Jadi aku nggak setuju, meskipun bisa dimaklumi ya. Ini ya, aku giniin. Mengapa? Ini salah. Dalam tanda kutip ya. Karena bisa disalahpahami mengambil. Dia kalau mau Allah yang mengambil,
misalkan mau mengambil, Allah pakai ini loh. Akhoza ini. Sekali lagi, sebetulnya makanya aku kasih salah dalam tanda kutip. Bagi orang-orang yang paham seperti aku sih atau seperti yang lain nggak masalah mengambil sebetulnya. Tapi ini peluang untuk disalahpahami sangat terbuka. Kenapa tidak diterjemahkan secara tekstual supaya peluang untuk salah memahami itu tertutup? Maka terjemahkan saja, sebetulnya jangan mengambil. Mutawafika itu adalah mewafatkan atau wafat. Nggak cukup ya, aku tulis gini aja. Aku tulis kata dasarnya aja ya. Wafat. Atau meninggal. Ya wafat itu meninggal. Ini yang benar. Dia nggak menimbulkan prasangka yang macam-macam. Nggak bisa diprasangkai ke sini. Lebih tegas. Wafat. Ya, jelas. Kalau di sini iskolahu ya isya ini mutawafika wa rofiuka. Lihat ya, mutawafika wa rofiuka ilayya wa mutohiruka, disucikan maksudnya ya. Atau terjemahnya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku berkeputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini substansinya hampir sama nanti di surat 4158 ya. Tapi kita fokus sendiri ya, ke sini dulu ya fokus kita. Kenapa mutawafika itu kok diterjemahkan mengambilmu? Karena mengambil itu belum tentu wafat. Tapi kalau wafat sudah jelas, selesai, sudah umurnya habis. Tapi boleh juga wafat, mengambil itu wafat seperti contoh tadi itu boleh. Nah di sini ini jadi masalah. Kalau orang nggak ngerti, dia, Kanjeng Nabi Isa itu belum wafat. Padahal sudah jelas Kanjeng Nabi Isa itu wafat. Itu loh maksudku. Ya, Kanjeng Nabi Isa itu wafat. Ya, wafat. Maka, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya tawafa faitani nggak bisa sekarang ya. Waktunya sudah tinggal 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, narasinya ini ya, ini bagus sekali ya. Di mana ya? Di sini ya. Mutawafika. Gini lah ya. Mutawafika. Wa, dia pakai wa. Wa itu dan ya. Kata penghubung. Wa ya. Wa rofiuka. Rofiuka. Lihat nih. Nanti ini kita bahas tersendiri. Karena ini juga mengalami polisemi. Yang kalian tahu kan hanya satu makna. Mengangkat, mengangkat, mengangkat. Ini polisemi. Makanya ya Al-Quran itu subhanallah ya. Kalau kalian mau benar-benar kaji, jauh-jauh hari sudah diperingatkan. Di surat berapa itu? Surat 3. Bahwa ada ayat-ayat mukamat, ada ayat-ayat mutasabihat. Cuma terjemahannya itu juga salah. Mutasabihat itu bukan hanya Allah yang tahu lah. Kalau hanya Allah yang tahu, untuk apa dikasihkan ke kita? Ini nggak ada urusannya dengan Allah. Ini urusannya kita.
Kalau Allah Maha Tahu itu ya semua orang tahu Allah itu Maha Tahu. Kalau nggak Maha Tahu ya bukan Allah gitu loh. Ini terjemahannya kacau itu. Itu sebetulnya garis besarnya gini loh ya. Al-Quran ini nih, ya. Al-Quran ini nih dari semua ini 6.236 ayat. Jangan ngomong 6.666 ayat ya. Tak lempar spidol kamu nanti. Ini bisa dihitung pakai kalkulator. Ini 6.236 ayat. 6.236 ya. Bukan yang 6666 itu. Ini profesor juga pas dikukuhkan sebagai profesor, aku dengar di RRI siaran radio, dia bilang bahwa Al-Quran 6.666 ayat. Dari Hong Kong apa 6.666 ayat. Orang ada tinggal ambil kalkulator ngitung gampang kok bisa 6.600. Ya, nih. Dari 6.236 ayat itu ya, diksi-diksinya itu ada yang monosemi, ada yang polisemi. Yang monosemi itu sudah kagak macam-macam, orang langsung ngerti karena mono dia. Apapun bagaimanapun artinya ya itu. Tapi yang polisemi dia punya banyak makna. Nah, disinilah perlu kecerdasan. Kira-kira makna mana yang paling tepat kita ambil? Gitu loh maksudnya. Bukan mukamat itu kita tahu, mutasabihat hanya Allah yang tahu. Loh. Kan begitu ya. Nah, ini nanti ini polisemi ini nanti Rafiuka. Dia bisa diterjemahkan bukan hanya mengangkat. Tapi kalau otak lu itu sudah otak kena dongeng, mengangkat. Karena kalau nggak diangkat mana bisa dia turun. Kan gitu. Jadi dia harus diangkat dulu. Nggak ada orang bisa turun orang dia nggak diangkat. Itu ini nanti dulu ya. Ini nanti dulu ya. Karena habis ini besok insya Allah yang ini sudah lewat 2 menit kita. Ini insya Allah besok kita yang 5177. Sekarang ini dulu ya. Ini ya. Nih, perhatikan. Jadi mewafatkan ya, mewafatkanmu ya. Mewafatkanmu ya. Sebentar. Kamu buka anumu, apa Al-Qur'anmu juga buka ya. Aku juga cek di sini, takutnya nanti keliru ngomong lagi, keliru baca. Ya. Oke, dia mutawafika ya. Itu ka itu kan kata ganti tuh, domir itu ya. Assalamu alaika. Ya. Bisa mu, bisa engkau, terserahlah ya. Mewafatkanmu ini mewafatkanmu. Ya. Mutawafika itu mewafatkan engkau. Aku ngomong wafat. Sebentar, spidolnya habis. Mana ini? Boros juga ini. Ya. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya. Udah lebih 3 menit ini. Jadi ini mewafatkan, bisa engkau, bisa mu, terserahlah. Domirnya itu ke Kanjeng Nabi Isa. Baru ini nanti dan. Nah ini sementara aku pakai terjemahan umum ya, mainstreamnya itu apa? Mengangkatmu. Mengangkatmu. Ini juga domirnya ke Kanjeng Nabi Isa. Nih. Ya. Jadi
Dari sini kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Isa itu sudah diwafatkan, sudah wafat. Jangan lagi terbius oleh dongeng hidup di langit. Lah di langit hidup itu sama siapa? Kasihan sendirian. Begitu wafat, mewafatkanmu ya. Dan pelakunya siapa? Ya Gusti Allah. Mengangkatmu, aku masih pakai terjemahan mainstream ya, mengangkatmu. Ini loh. Ini dan diwafatkan lalu diangkat. Tuh. Apakah peristiwa ini nunggu nanti hari kiamat? Ngapain nunggu hari kiamat? Repotnya juga kiamat kalian pahami salah. Sebetulnya sa'ah. Ya. Jadi dari sini sudah jelas Kanjeng Nabi itu ya sudah wafat. Cuman yang jadi masalah ketika mutawafika diartikan mengambil. Nih yang tadi, ini masalahnya. Mengambil. Ya nggak apa-apa sih bagi yang tahu. Bagi yang nggak tahu dia akan tersihir oleh dongeng. Ya. Oh masih hidup. Tapi kalau wafat, ya wafat mana ada yang hidup. Kalau mau mengambil seharusnya ini akhoja. Ya, jadi terjemahannya begitu. Al-Quran itu banyak yang nggak tepat, banyak yang keliru. Bisa jadi ketika mau menerjemahkan sudah dicekoki dongeng-dongeng. Akhirnya seperti itu, ya. Ini dulu ya. Yang penting dari sini kamu sudah tahu bahwa Kanjeng Nabi Isa itu ya sudah wasalam, sudah wafat. Sudah wafat, ya. Kemudian diangkat. Nanti ada yang memahami, nah ini kan diwafatkan, baru apanya namanya itu? Ini jasmaninya, ini rohaninya diangkat. Yang monggo lah, monggo silakan. Bagiku yang penting kamu tahu sudah wafat. Nggak ada bisa hidup di atas langit sana. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ini kita baru bahas yang ini toh, mutawafika. Ini kan, yang ini belum. Ya, sebetulnya ini satu jader. Ini intinya ya wafat. Cuma nanti kan ada perbedaan dikit ya. Ada perbedaan dikit. Oke. Ini kajian kita yang semoga bermanfaat. Bermanfaat bagi aku, bermanfaat bagi kamu, bermanfaat bagi kita semua. Sehingga kita bisa terhindar dari dongeng-dongeng yang tidak bertanggung jawab. Ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai imanmu yang paling dalam. Namun tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, ya, sehingga keberuntungan itu kalau kita peroleh, insya Allah kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Karena kalau rezekinya banyak tapi nggak sehat, ya sulit mau belajar. Ya, terus sehat tapi rezekinya nggak ada, sulit juga karena waktunya habis untuk cari duit untuk beli beras, untuk beli bayar listrik, untuk beli LPG, untuk bayar sekolah anak-anak gitu ya. Tapi kalau kedua-duanya kita peroleh keberuntungan itu ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, insya Allah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Ya, ini yang bisa aku sampaikan hari ini bahwa Kanjeng Nabi Isa ya sudah wafat. Yang bilang siapa? Al-Quran. Gitu. Ya, tinggal besok aku tekankan lagi di tawafaitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.